Tiba-tiba terjatuh, terjungkal, tergeletak tak berdaya bersama baso-basonya yang berserakan di jalanan. Nih kalau lu lihat kayak, aduh aku terjatuh, embernya belum kebalik, wah, aku, au. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf lahir dan batin baru bisa bikin video lagi karena ya seperti yang lu tahu mesti isolasi mandiri cukup lama. Jadi by the way kalau misalkan suara gue masih rada-rada bindeng mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Anyway, beberapa waktu lalu ada sebuah video, ada kelucuan yang muncul di media sosial tentang kelakuan quote and quote abang tukang bakso yang mencari duit bukan dari dagang bakso, melainkan dari acting dan drama yang ia jajakan bersama gerobak bakso dan sember bakso beserta kuah-kuahnya. Di beberapa kolom komentar ada yang bilang ini cilok sih, tapi sepertinya bakso dari gerobaknya. Semuanya bermula ketika ada video ini tanggal 2 Februari lalu di Salatiga. Ada seorang abang bakso yang tiba-tiba terjatuh, terjungkal, tergeletak tak berdaya bersama baso-basonya yang berserakan di jalanan. Nih kalau lu lihat kayak, aduh aku terjatuh, embernya belum kebalik, wah, aku, au. Ketika ngeliat itu warga pun ramai berbondong-bondong berusaha buat nolongin. Nah karena kejadiannya ini ada di dekat masjid, jadi abang sama gerobak motornya itu langsung dipinggirin ke dekat masjid. Kemudian diperiksalah segala macam motornya, abangnya. Jadi motornya itu diperiksa dan ternyata ban belakangnya itu kempes. Terus ada perawat yang rumahnya itu ada di sekitar tempat itu meriksa si bapaknya dan bapaknya nggak kenapa-napa, nggak ada luka atau apa. Nah pedagang bakso itu sempet teriak-teriak seakan sedih mikirin barang jualannya. Pokoknya kalau kata salah satu warga, nih, pedagang bakso itu sempat berteriak-teriak seakan-akan sedih dan memikirkan barang jualannya. Kata Suprapto, Bapak Suprapto, dia mengatakan harus setoran ke juragannya 300.000. Namun karena dagangannya jatuh, dia mengaku bingung. Arah pembicaraannya meminta uang ke warga. Dia berharap ada yang kasihan, kemudian membantu uang setoran. Tapi yang namanya warga punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan dari kelakuan bapaknya kayak nggak beres, misalnya lu akan kaget gitu ketika ada seseorang kena masalah tapi caranya dia adalah mintain duit gitu. Akhirnya warga pun cabut setelah tahu kalau bapaknya nggak kenapa-napa. Dan sore harinya ketika ngecek CCTV yang ada di masjid tersebut, masjid di dekat tempat bapaknya jatuh, yang mana itu adalah video ini. Waktu dicek di CCTV, bapaknya melihat dulu keadaan, terus kemudian langsung untuk pura-pura mengolengkan motornya. Aku terjatuh. Wah. Terus kemudian, ya gue sebel tuh sempet balikin ember. dan ini harus lu sadari ya. Jadi kan abangnya itu posisi jatuhnya tiduran gitu. Kemudian nih kalau lu lihat ini tuh ada ember. Dan baksonya itu jatuh dari ember ini, bukan dari apa sih namanya, panci atau apa tempat buat masak baksonya itu, bukan. Jadi emang udah disiapkan dari awal. Dari situlah warga emang ya seketika mikir kalau ini tuh nggak bener nih gitu, niatan awalnya aja udah salah nih. Soalnya udah dipersiapkan dengan matang gitu kan, berarti actingnya tuh sudah diuji beberapa kali sepertinya. Yang gue sebel tuh kayak kok sempet-sempetnya ngebalikin ember gitu sih. Lu dengan acting kayak gini ikut casting sinetron Indosiar juga ditolak gue rasa. Dan gue rasa kalaupun abangnya jatuh ya, dengan kondisi yang maksudnya kondisi jatuhnya tidak separah itu, ini tuh nggak kebalik loh. Harusnya pun kalau misalkan jatuh ininya tuh tidak akan terlempar sebegininya gitu. Iya dong, ini tuh ketahan sama aspal. Dan ininya stay di sini. Pun kalau misalkan jatuh, harusnya bukan ininya, bukan baksonya yang jatuh. Sebuah gaya ketika ya gitu belajar fisika aja. Tapi bapaknya tidak paham fisika ini. Nggak mungkin dia jatuh terus baksonya loncat gitu. Nggak gitu konteksnya tuh. Nah setelah gue lihat lagi, ada beberapa orang di sosial media yang ngasih video lainnya itu dari sini. Dan kalau kita lihat, jadi kan yang sebelumnya itu tadi tanggal 2 Februari.
Yang ini kan tanggal 2 Februari nih dari sininya. Yang ini Januari tanggal 14. Berarti kan duluan ini. Yang video sebelumnya ini di Salatiga, yang ini di Jogja. Buset. Kalau kata gue mah udah mah jauh ya kan. Niat. Dia dari awal sudah berkontemplasi ya bang ya, udah menjelajah. Terus gue budget loh itu untuk pergi lumayan jauh dari Salatiga ke Jogja. Gue gak tahu, mungkin 4 jam atau mungkin selama sepanjang jalan dia melakukan hal yang sama, gue gak tahu juga. Tapi kalau yang ini tuh dia bener-bener ditolongin, yang warga tuh sampai panik gitu loh. Karena ya emang harusnya panik gitu, takutnya entah serangan jantung atau apa, kan kasihan. Tapi setelah melihat semua videonya sepertinya tidak patut dikasihani gitu. Dan yang lucu, ada satu foto lagi, dan kayaknya ini tuh di tempat yang berbeda gitu loh. Ini dia di Salatiga Semarang. Oh, ini masih di sekitaran Semarang. Tapi dari video dan fotonya ini beda, nggak kayak yang ini. Jadi kayak gue rasa ini baru lagi. Cuman yang paling komedi tuh yang ini man. Jadi kan dia jatuh ya, maksudnya jatuh terus bakso berserakan segala macam. Nih ada tahu, ada tahu lagi. Terus ada bapak-bapak yang gue nggak tahu ini bapaknya lagi ngapain. Kayaknya bapaknya lagi ngecek. Dan di sini tuh dicek setelah diperiksa si pancinya itu yang buat masak bakso kosong, nggak ada apa-apa. Warga ngumpul, nyamperin segala macam. Jadi dipanggilin lah ambulans ke situ. Waktu ambulans datang, bapaknya sembuh. Kata gue, iya sih lucu banget. Nih, modus penipuan terbaru orang jualan cilok. Pura-pura menjatuhkan dagangannya dan terus minta sumbangan ke warga untuk mengganti dagangannya yang tumpah. Setelah dipanggilkan ambulan, oknum pedagang tersebut sehat kembali. Nih, kata gue, anjing lucu banget. Jatuh ya kan, dar, aduh jatuh, tolong gitu. Tiba-tiba ada, wih, tidak, saya sehat. Yang lucu tuh kayaknya setiap kali jatuh tuh selalu ada CCTV, selalu ada orang yang rekam dan lain sebagainya gitu. Gue nggak tahu apakah dia sadar kamera, tapi kan harusnya untuk orang-orang mau melakukan penipuan kan harusnya di tempat yang nggak ada kameranya. Tapi nggak mungkin juga sih dia ada, wah ada CCTV tuh, aduh aku jatuh, ya gitu aja, kapan sih? Gue lagi mempertanyakan gitu, apa yang sekiranya bapaknya lakukan untuk mengulangi itu terus-terusan. Karena dilihat dari ininya tuh sama, ini orang yang sama gitu. Dan dia lagi. Gue nggak tahu apakah sebelumnya mungkin bapaknya pernah jatuh, kemudian ditolongin orang, dan ketika ditolongin orang dia merasa kayak, ih ngapain gue kerja kalau gue bisa ditolongin orang. Nah, akhirnya dia melakukan itu terus-terusan. Gue nggak tahu juga. Tapi ya semoga abang tukang bakso ini bisa cepat kembali seperti semula. Maksudnya hidup normal gitu pada akhirnya tuh. Apa sih yang dicari di dunia gitu? Kalau duit doang, menipu orang lain, memanfaatkan iba. Tapi kalau kata gue mah ya, daripada waktunya dipakai buat muter-muter nyari mangsa terus pura-pura jatuh, mending jualan beneran dah kalau waktu. Ya gak sih? Kan itu udah mah effort. Kalau ketahuan malu, badan bau bakso ya kan. Well, namanya tukang bakso pasti bau bakso, tapi kan badannya tadi kena cipratan segala macam. Siapa yang menyakiti bapak ini? Kenapa sih? Aduh ya ampun. Pokoknya dengan adanya kejadian-kejadian kayak gini, gue ngasih kredit ke ini sih, ke siapapun pencetus CCTV. Karena siapapun yang ngebikin CCTV udah ngebongkar yang semacam ini. Oh, dibopong cuy. Dibopong kemana itu bapaknya? Anjay, sendirian lagi, kuat. Oh, dibawa ke ini tempat warga. Apa ini ya yang lagi dipanggilin ambulans ya? Gue gak tahu karena ini pecahannya tuh ngeblur kemana-mana gitu. Ya gini loh, yang gue takutin tuh karena hal-hal kayak gini, abang bakso yang jatuh beneran tuh jadi susah dapat pertolongan orang gitu. Karena takutnya orang jadi mikir, wah ini mah modus nih gitu. Padahal siapa tahu jatuh beneran. Kayak ini deh, ini ada video, bener-bener video nih abang bakso gerobaknya jatuh gitu. Kalau misalkan orang jadi punya pikiran untuk yang kayak, wah ini modus nih segala macam, kan kasihan. Jadi ini kasihan kalau misalkan gak ditolongin gitu loh. Orang mah kalau kata gue nyari duit ya naral-naral aja ya. Nyari duit pura-pura sakit ya. Lu kalau nyari duit tuh harus siap untuk bekerja, siap untuk menghabiskan tenaga, suara, capek, bensin segala macem.
Orang mau kerja masa kelakuannya kayak anak kecil nggak mau sekolah, yang pura-pura sakit ya. Pengen nonton itu Power Ranger anjing. Kalau nggak ini Kamen Rider Yuki. Ya, tua banget anjing. Men, kayak kita emang dasarnya perlu hati-hati namanya begini, karena yang beginian tuh makin hari makin ada-ada aja gitu. Kayak lu inget gak sih beberapa tahun lalu nih yang ini, yang ada orang modus pura-pura ketabrak gitu. Ini aja tuh gue ngeliatnya wadah banget gitu. Dan ini 29 Januari, ini hitungannya akhir bulan lalu, tapi lucunya masih kesisa anjing. Dia lari dengan normal, santai. Tapi tiba-tiba di depan, wah aduh gue ditabrak lari nih, aduh kaki gue sakit lah. Tadi lari. Dan by the way, si bapak-bapak ini, dia kan akhirnya orang-orang tahu kalau dia cuma bohong berdasarkan video yang diambil dari dalam mobil. Kemudian dia cabut aja gitu, lari keluar. Karena tahu aksinya gagal, akhirnya dia cabut. Kemudian ditangkap polisi. Akhirnya ketahuan kalau dia emang pada dasarnya butuh duit. Awalnya dia tuh tukang parkir. Kakinya yang dia bilang luka itu, jadi emang dia beneran luka, beneran sakit. Tapi 2012 kakinya sempat ada bekas cacat, diseset kulitnya. Luka itu yang kemudian dijadikan senjata oleh AF mengelabui korban modus tabrak lari. Dan orang ini udah ditangkap sama pihak kepolisian. Alasan dia ngelakuin ini adalah karena butuh duit. Soalnya dia lagi terapi sempat kecanduan putau. Kemudian dia butuh duit buat ngebeli obat-obatan di RSKO, rumah sakit ketergantungan obat. Tapi udah diurusin sama pihak kepolisian karena ini jatuhnya penipuan. Dan sekarang gue tuh lagi mempertanyakan gitu, apakah si bapak ini tuh pada akhirnya akan ditangkap dengan konteks penipuan juga gitu. Karena kurang lebihnya sama gak sih? Enggak ya? Kalau ini kan dia nyari rasa kasihan. Oh enggak sama deng. Enggak sama. Tapi gini, berdasarkan jadi kan ini sempat ramai gitu di Twitter Februari 5 tuh kapan ya? Oh kemarin ya. Ada orang yang bilang udah lama orang ini bertahun-tahun lalu beraksi di Boyolali. Kayaknya terus pindah ke Salatiga, paling sebentar lagi pindah ke Wonogiri, Sragen atau Magelang. Jadi orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah, hati-hati kalau misalkan ketemu sama orang ini. Jangan, enggak semua orang yang celaka itu ternyata beneran celaka. Ada aja orang nyari duit sekarang, jadi berhati-hatilah kelakuannya. Wow. Maaf cerita temanku sendiri, orang desa. Temanku juga tukang bakso tapi masih didorong. Tiap malam sepulang jualan, uang jualannya dibuat judi. Kalau kalah dia pura-pura kotorin bajunya dan penyokin gerobaknya biar sampai rumah dia ndak setor uangnya ke istri. Alasan ndak bisa jualan, baksonya tumpah. Yo. Astaga. Tapi ya, apapun itu berhati-hatilah, modus sekarang orang ada-ada aja. Enggak semua orang yang lagi kesusahan ternyata beneran susah. Mungkin penipuan aja. Jadi lu lihat-lihat lagi siapa orang yang pengen lu bantu. Karena takutnya semakin lu bantu, semakin dia bakal merasa kalau woi gue bisa dapet duit dengan cara ini, dan dia akan melakukan itu terus-terusan. Atau ada orang yang akan mengikuti kelakuannya. Apapun itu tetap respect. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe, like video ini. Gue ingatkan sekali lagi, mari kita berbahagia di bulan Februari ini dengan video-video lainnya dari TNM. Nama gue Andri. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Sekian dan gue pengen tahu apakah dia akan dicari pada akhirnya. Ada orang di luar sana yang tiba-tiba kayak melakukan wanted gitu. Jadi siapa yang bisa menemukan bapak Kang Baso ini akan mendapatkan hadiah berupa mie ayam.